Pemirsa, isu iklim dan pembangunan berkelanjutan akan dibahas dalam debat Pilpres keempat. Pasangan capres-cawapres manakah yang mampu memimpin Indonesia memenuhi target pengurangan karbon? Kita simak liputan VOA berikut ini. Mulai dari kebakaran hutan dan lahan hingga kenaikan permukaan air laut, kota-kota di Indonesia terus terdampak oleh bencana alam yang belakangan semakin intens dan parah akibat perubahan iklim. Ketiga pasangan capres-cawapres mengangkat isu lingkungan ke dalam visi misinya, salah satunya dengan beralih pada energi bersih. Pasangan Anies Muhaimin memiliki bahasan transisi energi yang detail, namun kontradiktif. Program lainnya ternyata dia mau meningkatkan eksploitasi fosil fuel di luar Jawa, di Sumatera, di Maluku dan sebagainya. Sementara pasangan Prabowo Gibran mengedepankan biofuel dari sawit. Justru akan menimbulkan persoalan baru lainnya, yaitu deforestasi. Bahkan bukan hanya deforestasi, jadi juga akan meningkatkan konflik agraria. Ganjar Mahfud ingin desa mandiri energi, tapi tidak membahas peran PLN. Pasangan 03 ini tidak mengadres bagaimana menyelesaikan persoalan di PLN sendiri. Aktivis pun sangsi melihat komitmen transisi energi capres, terlebih semuanya memiliki pendukung atau orang dekat dari industri tambang. Memiliki konsekuensi terhadap para elit-elit partai mereka gitu ya. Apakah mereka memang benar-benar mau shifting dari industri ekstraktif? Transisi energi di Indonesia dipandang krusial, mengingat Indonesia adalah salah satu penghasil karbon terbesar dunia. Indonesia telah menargetkan pengurangan emisi pada 2030 hingga 43,2% dengan bantuan internasional, dan telah memiliki skema kemitraan transisi energi yang adil atau JETP yang dimulai pada era Joko Widodo. Dalam skema JETP di Indonesia, ada 9 negara maju yang diketuai Amerika Serikat dan Jepang berkomitmen memberikan pendanaan senilai 20 miliar dolar AS atau 310 triliun rupiah untuk mendanai proyek-proyek transisi energi di Indonesia. Meskipun hampir semua dana tersebut berbentuk utang, bukan hibah. Aktivis dan pengamat juga mencermati munculnya teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage dalam debat Pilpres sebelumnya. Teknologi ini berupaya menangkap karbon dari udara dan menyimpannya di dalam tanah, supaya karbon tidak mengganggu iklim. Namun teknologi ini dianggap tidak menyelesaikan akar masalah. Kita melihatnya bahwa CCS ini sebenarnya untuk memperpanjang usia penggunaan energi fosil. Perusahaan-perusahaan minyak besar AS seperti ExxonMobil dan Chevron tengah menelusuri kemungkinan investasi jutaan dolar dengan Pertamina untuk membangun teknologi tersebut di Indonesia. Aktivis mendesak pemerintah tidak terjebak solusi palsu dan fokus pada hutan sebagai penangkap karbon alami. Kita tuh punya gambut dan punya mangrove gitu loh. Dan ini adalah carbon capture paling murah di seluruh dunia dan gratis gitu. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.